Shalom, Bapak Ibu. Oh, Shalom. Shalom, Halo, shalom, Shalom. shalom. Immanuel. Shalom, Amin, Emmanuel. Amin. Immanuel. amin, amin, amin. Yes. Immanuel. Amin. Haleluya. Allah beserta kita. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu yang selalu dengan setia bergabung kembali bersama kami. Saya ucapkan selamat datang di Ekwan. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan online juga di YouTube. Shalom, selamat datang di Ekwan. Yes, eh Minggu lalu adalah Pekan Suci Paskah dan eh di gereja masing-masing saya percaya kita sama-sama merayakan Pekan Suci Paskah juga ya, yang dimulai dari peristiwa Minggu Palma di mana Yesus masuk Yerusalem menunggangi keledai dan orang-orang berseru Hosana gitu ya, tolong selamatkanlah kami, berlanjut dengan perjamuan terakhir. Yesus berdoa di Taman Getsemani, penyalipan, penguburan sampai kebangkitannya. Kalau Bapak Ibu lihat background di belakang saya ini, kita dapat melihat ya ada salib hitam, mana nih saya? Salib hitam, salib putih, dan ada latar belakang hitam gitu. Latar belakang putih, sorry. Jadi salib hitam di sini adalah checkerboard. Kalau misal dilihat di zoom gitu, checkerboard kayak kotak-kotak hitam putih gitu. Banyak. Terus habis itu salib putih ada di depannya menutupi salib hitamnya, melatar putih bersih tanpa bayangan hitam dari salib hitam itu sendiri. Kalau salib hitamnya itu adalah salib kita, salib putih adalah salib Yesus. Salib hitam di sini saya gambarkan adalah salib yang harus kita tanggung, dosa seluruh dunia yang membawa kepada kebinasaan. Tapi karena kita, Yesus Kristus, menebus kita dengan jalan menjadi kutuk, karena hanya dengan korban yang tidak bercacat celalah yang dapat menghapus dosa dan hanya yang tidak takluk pada maut yang dapat menyelamatkan kita dan saudara, saya dan saudara dari sengat maut. Latar putihnya sendiri adalah oleh karena kasih karunia-Nya yang tulus, hanya kemuliaannya saja yang menopang kita, membuat kita putih bersih sepertinya. Bayang-bayang gelap tidak lagi mengikuti kita, dosa kita tidaklah diingatnya. Kita sudah ditebus ya, kita tidak lagi berada dalam gelap, kegelapan tidak lagi menguasai kita. Kita dibuatnya, tidak lagi bercacat celah di matanya. Kecacatan kita ditutupinya, ditopangnya dengan pengorbanan darahnya. Kita ditopang oleh kemuliaan Tuhan dan ditutupi oleh kemuliaan Tuhan karena kasih sejati menutupi segala sesuatu, kasih menanggung segala sesuatu. Makanya di depannya putih salibnya, di belakangnya latarnya putih. Kita tidak dilabur putih, makanya nggak ada bayangannya. Nggak ada bayangan hitam lagi, tapi kita betul-betul menjadi putih karena diperdamaikan dan dapat akses untuk kembali menjadi satu dengan Allah Bapa, menjadi serupa dengan Allah Bapa di dalam Kristus yang telah berkorban ganti kita. Jadi kenapa kita merayakannya? Karena saya percaya pengorbanan Yesus Kristus disalib bagi semua orang, bagi saya dan saudara adalah karya kasih yang terbesar dan terindah bagi kita yang percaya. Saya percaya juga kebangkitannya adalah bukti kemenangan yang sudah kita peroleh di dalam Yesus, sebab semuanya telah diselesaikannya melalui ketaatannya melakukan kehendak Allah sampai di atas salib. Dan saya percaya juga memperingati salib dan kebangkitannya tidak berhenti di Pekan Suci Paskah minggu yang lalu, tapi diperingati setiap hari sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat melakukan kehendak Allah bagi kita oleh karena kuasanya. Amin. Sebelum memulai ibadah kita malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul malam hari ini lagi bersama-sama di Ekwan. Kami juga boleh melewati Pekan Suci Paskah yang begitu teramat sangat bermakna bagi kehidupan kami. Kalau tidak ada Engkau Tuhan, kami tidak ada hari ini. Kami tidak hidup Tuhan. Hanya oleh karena kasih karuniamu Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan ya Tuhan, untuk dapat kembali bersatu denganmu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami mau melanjutkan hari-hari kami bersama denganmu selalu Tuhan. Kami mau selalu mengingat karya salibmu dan kami juga memikul salib kami menyangkal lili setiap hari. Maka saat ini Tuhan kami mau terus belajar akan firman-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami mau bersekutu bersamamu Tuhan. Bersama saudara-saudara kami di Ekwan malam-malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus pimpin kami malam hari ini Tuhan. Oleh darah Yesus kuduskan, sucikan, murnikan. eh, Semua eh, perangkat yang kami gunakan juga
Dimanapun kami berada, hati kami, pikiran kami biar hanya tertuju kepada Engkau saja. Biarlah yang bukan daripada Tuhan tidak berkuasa di tempat ini saat kami beribadah dan di dalam kehidupan kami sebab kami sudah ditebusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya Roh Allah saja yang memimpin setiap kami untuk dapat mengerti kebenaran-Mu dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami ingin memulainya bersama denganmu. Pimpin kami dari awal sehingga akhirnya. Dan kami percaya lepas dari ibadah ini Tuhan, kami diperbaharui. Kami selalu dituntun menjadi pengikutmu, hambamu, anak-anakmu yang kuat, yang juga setia, juga dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memulai ibadah ini, izinkan hamba-Mu menahbiskan ibadah ekon ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersama-sama kami menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara, kita mau menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Siapkan hatimu dan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terima kasih Bapa, kami ada hari ini hanya karena anugerah-Mu. Kitab Zakaria 4 ayat 6 menuliskan, bukan dengan keperkasaan kita dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Kita melewati gunung dan lembah, suka dan duka, sampai hari ini kita bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya. Mari kita naikkan syukur dan berkata, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima
Kami bawa hormat dan syukur kami hanya kepadamu Allah. Kami di dalam nama Yesus Kristus Raja Damai. Hosana bagi anak Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Jemaat sekalian, katakan. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Menyembahmu mengangkat tangan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Tiada nama lain selain namamu ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti-Mu. Engkau Allah yang menebus kami, yang menolong kami. Engkau dahsyat, Engkau berkuasa ya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kami mau selalu menyembah-Mu. Kami nyatakan Tuhan. Kau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Dengan yakin kami katakan, Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. dengan bangga kami nyatakan Tuhan. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Sama-sama kita serukan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Dengan sorak-sorai sukacita Tuhan kami katakan haleluya sebab Engkau Allah yang besar. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Seluruh bumi
seluruh bumi. Yesus, Raja di atas segalanya. Seluruh bumi menyatakan Di atas segalanya. berikan serukan, sorai kemenangan dan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna, buat darah yang tercurah untuk menebus kami, yang memberikan kehidupan, yang memulihkan. Sungguh Kau Allah yang besar, yang dalam nama Yesus Raja di atas segala raja telah merendahkan diri dan taat sampai mati di atas kayu salib, supaya di dalam nama, di dalam nama-Mu, di atas segala nama itu, segala yang di langit dan di bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan kami beroleh keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan Bapa. Saat ini kami siap memuji lebih lagi. Kiranya hati-Mu yang disenangkan lewat pujian kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan, kami bersuka cita karena kami tahu Tuhanlah penjaga kami, penjaga yang menjagai kami dengan setia dan tidak pernah terlelap. Tuhanlah Allah Israel penjaga kami. Mari naikkan pujian yang terbaik dari hati-Mu bagi Tuhan. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah kan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Ia takkan terlelap, ia takkan terlena. Ia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 la. Ini nyanyian sukacita umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang tidak pernah lalai, selalu menolong kami tepat pada waktunya. Kau selalu memikirkan kami selalu ada di dalam pikiran-Mu. Kami dengan bangga Tuhan, kami bersyukur, kami katakan kami tidak akan goyah. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Ia takkan terlelap, ia takkan terlena. Ia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Naikkanlah nyanyian sukacitamu. La 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 la
Ingatlah senantiasa bahwa kesanggupanmu adalah pekerjaan Allah dan kekuatanmu hanya pada Tuhan. Kekuatanku hanya pada Tuhan. Begitu indah dan sempurnanya Engkau Tuhan di hidup kami, yang sepakat taruh tangan kanan di dada dengan bahagia katakan, Yesus saja cukup bagi kami. Yes! Betapa dalam kasih setiamu, betapa besar kebaikanmu, dan hidup kami dipenuhi kemuliaanmu. Kami bersyukur buat kehadiranmu dan yang menyertai dan senantiasa menguatkan kami. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Nyatakan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Yang percaya katakan. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Berikan senyuman lebarmu dan katakan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Siapa di sini yang bangga punya Yesus? Angkat tangannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selamanya baik. Tuhan Yesus selalu baik. Yes, Yesus saja cukup bagi kami. Katakan. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku
siapa di sini yang percaya Yesus sudah menyempurnakan hidup kita? Yes, kita semua ya, karena Tuhan Yesus yang sempurna itu sudah datang bagi kita, maka tidak ada lagi alasan buat kita untuk bersedih, tidak ada alasan lagi buat kita untuk kecewa, tapi kita percaya hidup kita selalu ada di tangan Tuhan, penjaga kita yang selalu memberikan yang terbaik buat kita. Pasti kita akan menyelesaikan setiap pertandingan dengan kemenangan. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan sesaat sebelum kita kembali menyembah Tuhan, saya mau membuka ruang untuk kesaksian. Bila ada dari Bapak Ibu di tempat ini yang mau bersaksi dengan akan kebaikan Tuhan yang dialami, silakan langsung unmute ya. Apakah ada? Oh ya, kalau untuk Bapak Ibu yang di rumah yang menyaksikan secara online, yang rindu juga untuk bersaksi, boleh tulis kesaksiannya di kolom komentar juga ya, biar semakin banyak orang yang diberkati lewat kesaksian kita. Oke, yang di tempat ini ada? Baiklah, belum ada malam hari ini, maka kita akan lanjut memuji, menyembah Tuhan. Persiapkan hatimu untuk kita menyembah dan menerima kebenaran firman Tuhan.
Sama-sama kita katakan. Pulihkanlah hatiku, berikan ku mata seperti matamu, ajarku mengasihi sepertimu. Lembutkanlah hatiku, agar ku hidup hanya bagimu di sepanjang umurku untuk selamanya. Pemuji-pemuji Tuhan, kita sama-sama katakan Hosana, Hosana termulia. Yes, Lord. Salib bukan pajangan atau atribut keagamaan, tapi salib adalah sebuah keindahan bagi hidup kita yang berkata, aku siap mengikut Kristus, aku siap ikut kehendak Allah. Bapa, kami bersyukur bagimu yang selalu menaruh kami dalam pikiranmu, sehingga setiap kali kami mengeluh rasa sendiri dan ingin menyerah, kami ingat Engkau yang telah mengosongkan diri dan pribadimu yang utuh dalam kemanusiaan Kristus yang telah menjadi teladan bagi kami. Hosana, Hosana, Hosana bagi Engkau Allah yang termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia, Hosana termulia, Hosana termulia, Hosana termulia. Silakan kepada hambanya. Cek, cek. Suara aman? Aman bro. Puji Tuhan. Saya lagi pindah ke HP yang satu, soalnya HP1 baterainya agak lemot. Oke, suara udah aman ya? Baik, puji Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih buat pertemuan ini. Kami percaya Tuhan yang sedang berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan yang sedang memimpin kami. Bahkan Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara melalui hamba-Mu. Dan biarlah Engkau pakai hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah hanya kebenaran-Mu, firman-Mu saja, kehendak-Mu saja yang nampak di sepanjang pemberitaan firman ini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mampukan kami untuk dapat mendengar dengan baik. Mampukan kami untuk menerima firman-Mu. Dan kami dimampukan untuk dapat mengerti, melakukannya dengan benar dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebentar saya dulu. Puji Tuhan. Wow. Immanuel. Amin. Sekali lagi Amin. Immanuel. Amin. Yang Amin. lagi Immanuel. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Allah beserta kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama, atau pada pertemuan ini kita akan belajar bersama-sama tentang melakukan kehendak Tuhan. Ya. Karena itu mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17.
dan juga Matius 7 ayat yang ke-21. Saya minta kesediaan sahabat saya, my bro, yang berulang tahun hari ini, Bro Aryo, untuk baca buat Oh, kita siap. Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Oke. 20 tadi sorry Matius Matius 7 7 ayat 21 sampai 23. ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Oke. 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, puji Demikian firman Tuhan. Tuhan. Tuhan berkati, brother. Dikatakan begini, sebab itu ayat 17, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sama-sama katakan, usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Usahakan supaya mengerti kehendak Kita Tuhan. harus mengusahakan untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Kenapa kita harus mengerti kehendak Tuhan? Alkitab berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang dilayakkan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi setiap mereka yang apa? Yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Oleh karena itu, Bapak Saudara, pada malam hari ini di Ekuan, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita dapat melakukannya atau dimampukan untuk dapat melakukan di dalam keseharian hidup kita. Nah, saudaraku, satu hal yang perlu kita sadari sebagai anak Tuhan atau sebagai orang percaya atau sebagai orang beriman, bahwa hidup ini bukan soal apa yang saudara dan saya mau, tapi soal apa yang Tuhan kehendaki. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi hidup ini bukan soal apa yang saudara dan saya mau, tapi soal apa yang Tuhan kehendaki yang harus kita lakukan dalam keseharian hidup kita. Jadi bukan soal apa yang kamu doakan harus kamu terima, bukan soal apa yang kamu minta kamu harus miliki, tapi soal apa yang Tuhan kehendaki, yang wajib, yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi itu yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Jadi perjuangan kita selama kita hidup, atau kata Alkitab bilang selama kita menumpang di dunia ini atau di bumi ini, hanya melakukan kehendak Tuhan. Sama-sama katakan melakukan kehendak Tuhan. Jadi perjuangan kita, pergumulan kita hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi sejatinya manusia tidak punya kehendak selain kehendak Tuhan yang menjadi kehendaknya. Itu yang benar. Oleh karena itu, di pendahuluan saya mengatakan bahwa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan itu merupakan panggilan yang wajib kita penuhi. Saya ulangi, mengerti dan melakukan kehendak Tuhan itu merupakan panggilan yang wajib kita penuhi. Sama-sama katakan panggilan. Ya. Kalau berbicara panggilan itu berbicara sesuatu yang wajib saudara dan saya lakukan. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana kita dapat melakukan kehendak Tuhan, bagaimana kita dapat memperagakan secara benar, secara tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan tanpa kita mengerti kehendaknya. Itu menjadi persoalannya. Sedang dunia hari-hari ini mengajarkan kita hanya fokus pada kehendak pribadi.
dan bukan kehendak Tuhan. Itu yang dunia hari-hari ini mau ajarkan. Itu yang dunia hari-hari ini mau tebarkan kepada kehidupan anak Tuhan. Dan itu ternyata lagu lama iblis. Itu yang iblis rancangkan dari dahulu kala. Di dalam Kejadian 2:17 dikatakan, kamu tidak boleh makan buah di taman ini, buah pohon dari buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, kamu tidak boleh. Kalau kamu makan, Alkitab bilang kamu akan mati. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika Tuhan berkata kamu tidak boleh makan buah dari pohon itu, manusia justru melanggarnya. Manusia berhasil dihasut oleh iblis. Kalau kita perhatikan dengan betul, ketika Tuhan bilang semua buah dari pohon di taman ini boleh kamu makan, tapi kalau yang itu jangan. Artinya begini, hidup manusia itu sebenarnya harus tergantung pada perintah Tuhan. Bukan pada perintah keinginan daging. Bukan pada perintahnya sendiri. Itu sebenarnya. Kalau kita perhatikan baik-baik. Sesungguhnya manusia tidak punya kehendak sama sekali. Harusnya kehendak manusia, yang ada pada manusia harus hanya kehendak Tuhan saja. Nah, makanya kita mengatakan pada saat kamu makan buah itu kamu akan mati. Tapi iblis tahu betul bahwa ketika alam ciptakan manusia hanya untuk melakukan kehendaknya, iblis menghasut manusia itu agar manusia itu seolah-olah manusia itu boleh memiliki kehendak selain dari kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang iman sebenarnya atau beriman, ya saya sudah pernah bahas juga. Iman itu kan berbicara tentang penyerahan diri secara total kepada yang dipercaya. Artinya kita tidak boleh punya pilihan lain lagi selain kehendak Dia yang harus menjadi kehendak kita. Kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita matikan. Kita hanya fokus kepada apa yang Dia kehendaki. Sehingga apa yang kita butuhkan, Dialah yang akan memenuhinya. Hidup yang benar itu seperti itu sebenarnya. Tetapi dunia mengajarkan kita, ya tapi kan kita juga manusia biasa, tapi kan kita juga punya keinginan dan sebagainya. Sejatinya Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Harusnya yang dikerjakan oleh manusia hanyalah kehendak Allah. Sehingga yang dibutuhkan oleh manusia itu tidak perlu kamu pikirkan. Tuhan yang memenuhi kebutuhan itu. Itu sebenarnya. Tapi dunia membolak-balikan dengan pengetahuan yang ada yang berkembang. Jadi saudaraku, mengerti dan melakukan kehendak Tuhan itu merupakan panggilan yang wajib kita penuhi. Dan dunia hari-hari ini sedang mengajarkan kita, menyeret kita untuk kita fokus kepada kehendak pribadi yang bukan kehendak Tuhan. Dan itulah lagu lama iblis. Iblis menawarkan seolah-olah kamu tuh berhak melakukan itu. Seolah-olah kamu berhak melakukan apa yang kamu mau. Yang bukan kehendak Tuhan. Kamu manusia, seolah-olah mau bilang begitu. Dan saudara tahu kalau kita di komunitas kita ada saja teman-teman yang seolah-olah mau datang seperti penasihat seperti itu. Ya kamu juga manusia biasa, nggak apa-apa lah. Ini kan kita juga tinggal di dunia, masih nampak di bumi juga. Nggak masalah lah, udahlah suami seperti itu tinggalin aja lah. Ceraikan sajalah. Istri yang model seperti cerewetnya minta ampun kayak gitu, udahlah biarin aja lah. Toh kamu juga punya duit banyak, nikah lagi lah. Toh kamu juga masih cantik, masih muda, udahlah tinggalin aja lah. Ada banyak orang yang seperti dipakai oleh iblis, yang dipakai oleh setan. Datang dengan pengetahuan-pengetahuan yang sepertinya, oh iya ya, benar ya, oh iya ya. Buat saya, dengarkan baik, segala saran atau nasihat apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan sekalipun terlihat baik, terlihat friendly, itu dipakai setan. Ditolak dalam nama Yesus Kristus. Nah, saudaraku, kembali ke sini. Saya percaya meskipun kita yang ada di sini, kita ada berapa orang di sini ya? Ada 12 orang dengan saya. Sekalipun mungkin kita berbeda-beda. Ya, mungkin ada yang dari Medan, ada orang Batak, ada orang NTT seperti saya, ada orang Papua,
Ada orang Chinese, orang Manado dan sebagainya ada di sini. Ya, saya percaya kita punya panggilan yang sama. Apa panggilan kita? Mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Itu panggilan kita. Jadi saudaraku, ketika saudara dan saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, atau menjadi juru selamat pribadi kita, maka mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, itu bukan lagi menjadi pilihan. Itu menjadi keharusan, menjadi kewajiban untuk kita penuhi di dalam keseharian hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi, saudaraku, jika mengerti dan melakukan kehendak Tuhan merupakan panggilan yang wajib kita penuhi, maka ini yang harus kita gumuli setiap hari. Tidak boleh tidak. Kalau memang ini menjadi tujuan fokus hidup kita, maka ini yang harus kita gumuli setiap hari. Tidak boleh tidak. Yang menjadi persoalannya adalah ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau bergumul untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini hanya akan menjadi sampah abadi di neraka. Ya, orang-orang seperti ini, ketika Tuhan datang, Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, hai engkau pembuat kejahatan. Seperti Matius 23 tadi. Karena tidak menyadari. Bahkan tidak mau bergumul, tidak mau berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan otomatis kalau seseorang tidak mengerti kehendak Tuhan, dia tidak mungkin bisa mempraktekkan atau memperagakan kehendak Tuhan secara benar. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Karena hanya orang mengerti yang dapat melakukannya. Dan orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, Rohnya yang kudus pasti akan memampukannya. Katakan amin. Haleluya. Dan ada banyak orang yang masih malas tahu, masih bodoh amat. Ya sudahlah. Itu kan khusus pendeta. Itu kan hanya orang-orang sekolah Alkitab. Tidak ada Alkitab mengatakan seperti itu. Kalau kamu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat, maka mengerti dan melakukan kehendak Tuhan itu bagian kamu yang wajib harus kamu penuhi dalam kehidupan kamu. Dan banyak di antara orang-orang yang bisa disebut orang Kristen atau orang pergi ke gereja menyangka bahwa ya saya masih muda, ya kita kan hidup masih di dunia lah, masih menapak di bumi lah. Jadi fokus kuliah dulu, fokus karir dulu, fokus kerja dulu, fokus bisnis dulu. Tidak ada yang salah dengan semua fokus itu. Tidak ada yang salah. Sama sekali tidak ada yang salah. Tetapi jangan sampai karena semuanya itu, kamu tidak fokus lagi bergumul untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada yang salah dengan fokus kuliah, fokus kerja, fokus bisnis, dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Tapi jangan hanya karena semua itu, kamu korbankan waktu-waktu khususmu untuk merenungkan firman Tuhan. Waktu-waktu khususmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau sampai hal-hal yang prinsip itu dikorbankan, koreksi lagi kesibukanmu. Karena iblis bisa menawarkan berbagai macam kesibukan kepadamu. Asalkan engkau tidak punya waktu khusus dengan Tuhan, asalkan engkau tidak bergumul untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhanmu. Itu iblis. Iblis bisa menyarankan berbagai macam kesibukan kepada kita. Yang bisa terlihat produktif, yang bisa terlihat positif, yang bisa terlihat memberkati banyak orang. Tapi buat iblis tidak apa-apa. Yang penting kamu punya alasan, aku capek, aku lelah. Aku sudah pokoknya perjalanan yang jauh dan sebagainya. Naik mobil, naik motor, naik kereta dan sebagainya jadi lelah. Jadi iblis hanya mau supaya kita punya alasan, aku lelah, aku tidak punya waktu lagi untuk berdoa, baca Alkitab dan memuji Tuhan. Iblis itu secerdik itu dalam kelicikannya. Iblis bisa memberikan kesibukan yang seperti positif, seperti produktif, bahkan memberkati banyak orang di sekitar kita. Tetapi dia selipkan di situ kesombongan di dalamnya, keangkuhan di dalamnya. Karena iblis tahu ketika kamu sombong di dalam semuanya itu, sesungguhnya kamu sedang melakukan bukan untuk orang lain, tapi kamu sedang melakukan untuk dirimu sendiri. Itu iblis. Dan lebih gilanya lagi, iblis bisa membuat seseorang merasa bahwa dia sudah menjadi berkat. Padahal dia tidak sadar di situ ada iblis menyisipkan kesombongan di dalam semuanya itu.
Seolah-olah dia berbagi dengan banyak orang. Seolah-olah dia punya kasih dengan orang-orang lemah. Tapi di balik semua itu iblis menyisipkan kesombongan. Ketika kita tidak dengan hikmat melihat itu, maka perbuatan kita itu kosong di hadapan Tuhan. Karena orang yang melakukan dengan kesombongan, sesungguhnya dia sedang melakukan untuk pujian bagi dirinya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Mencari dan mencuri kemuliaan bagi diri sendiri. Iblis bisa melakukan itu. Nah, iblis itu tahu betul bahwa ukuran seseorang berkenan kepada Tuhan, ukuran seseorang bisa dilayakkan masuk dalam kerajaan surga, ada pada mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Iblis tahu betul itu. Iblis tahu nggak ayat yang tadi kita baca, Matius 7 ayat 21 tadi? Tahu betul. Makanya iblis tidak takut kalau kita rajin ke gereja. Tidak takut. Tapi kamu jangan benar-benar taat pada Tuhanmu. Rajin ke gereja, berzina jalan terus. Rajin ke gereja, udah jadi istri piaraan. Rajin ke gereja, selingkuh jalan terus. Rajin ke gereja, musuhan sama suami sama istri. Rajin ke gereja, musuhan sama mertuamu, sama menantumu. Iblis itu begitu. Iblis tidak akan pernah takut dengan orang rajin ke gereja. Iblis tidak takut dengan pendeta. Nggak apa-apa kau khotbah, yang penting kamu jangan lakukan apa yang kamu khotbahkan. Itu iblis. Iblis tahu betul ukuran seseorang diterima atau ditolak Tuhan tuh ada pada melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Itu sebabnya dia menawarkan berbagai macam kesibukan yang hanya berpusat pada diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus perhatikan lebih serius lagi kesibukan-kesibukan yang saudara dan saya hari-hari ini lakukan. Apakah itu benar-benar dari Tuhan atau ternyata itu tipuan iblis, rayuan iblis? Karena iblis bisa memberikan kesibukan yang ternyata duit dicurahkan begitu banyak. Tapi ternyata sesungguhnya itu kamu sedang diarahkan untuk menuju kepada hidup dalam kebinasaan kekal. Saya tidak sedang berkata bahwa kesibukan Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua yang ada di sini itu tidak benar. Bukan itu maksud saya. Tapi cek kesibukanmu. Jangan sampai kesibukanmu itu justru menghalangi hal-hal prinsip di dalam kehidupanmu. Waktu khusus dengan Tuhan itu tidak bisa ditawar. Itu wajib. Amin. Nah, saudaraku, saya mau bilang bahwa kita sebagai anak Tuhan di Ekoan ini, kita harus menjadi pribadi yang sungguh-sungguh serius mau mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Perhatikan baik-baik ini. Kamu tidak akan pernah rugi untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya ulangi. Kamu dan saya, kita semua tidak akan pernah rugi kalau kamu mau bergumul untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Tidak akan pernah rugi. Serius. Abraham seperti yang pernah saya bahas. Abraham. Dia tidak tahu kemana arah yang Tuhan suruh dia pergi. Tapi Alkitab mengatakan dia pergi. Dengan dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Itu respons iman. Di mana orang-orang pasti berkata bahwa ini orang tidak berhikmat. Ini orang nekat, bodoh, dan sebagainya. Tapi itu respons imannya. Apakah dia sia-sia? Tidak. Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dia bapak orang beriman. Yusuf. Apakah dia rugi ketika dia taat pada apa yang Tuhan perlihatkan kepada dia melalui mimpi? Sama sekali tidak. Dia tidak menyesal. Bahkan apa yang Tuhan lakukan kepada dia yang taat melakukan kehendak Tuhan. Dia yang dari dasar sumur diangkat sampai ke kerajaan. Itu luar biasa. Tidak ada yang rugi melakukan kehendak Tuhan. Kita hari ini, kalau kita mau mengambil keputusan untuk melakukan kehendak Tuhan, tidak ada yang rugi. Karena janjinya dia akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Saya percaya kalau Pak Presiden kita, Pak Prabowo datang ke rumah kita lalu bilang, udah, lu jalan saja, ya, katakanlah ke satu daerah, utusan seperti itu, sebagai utusan.
Dia bilang, lu tenang, pokoknya di sepanjang jalan saya sudah utus semua intel semua polisi tentara untuk jaga kamu. Kira-kira bagaimana kita jalan? Apakah kita masih takut-takut? Saya pikir kepala kita besar. Dengan bangga kita akan jalan. Ini bukan presiden yang ngomong. Ini Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, seperti lagu kita tadi. Dia bilang, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tidak rugi kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan. Amin. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sadari di sini, Bapak Saudara. Yang saya catat ada 4 poin di sini. Sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang percaya, ada beberapa hal penting yang perlu kita sadari bahwa sampai kapanpun, dengar baik, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengerti dan dapat melakukan kehendak Tuhan jika, yang pertama, jika kita masih suka protes ketika Tuhan proses. Kita tidak akan pernah bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan secara benar kalau kita atau jika kita masih suka protes ketika Tuhan proses. Orang yang selalu protes ketika Tuhan proses sampai kapanpun, dia tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan saudara tahu, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, dia tidak akan pernah bisa hidup memuliakan Tuhan secara benar. Karena hidup memuliakan Tuhan itu artinya hidup yang mengerti dan melakukan dengan kehendak Tuhan secara benar. Oleh karena itu, jangan pernah protes ketika Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Saudara pernah baca kisah Yunus? Tahu ya kisah Yunus ya? Nabi Yunus sangat terkenal waktu kita masih sekolah minggu juga. Apa yang terkenal di sana? Yunus di perut ikan besar. Kalau guru sekolah minggu bilang ikan paus dulu ya. Sekalipun tidak ada ikan paus di dalam Alkitab. Dikatakan Yunus di perut ikan besar. Itu yang sangat terkenal. Tapi kalau saudara tahu, kalau saudara baca di situ, inti dari kitab Nabi Yunus sebenarnya bukan hanya soal Allah mengasihi Niniwe atau bangsa Asyur saat itu yang saat ini Irak Utara ya, atau Irak Utara, Suria, Yordania dan Lebanon ya. Seperti itu. Bukan hanya soal kasih Allah kepada bangsa yang begitu jahat itu, tetapi Tuhan sedang memproses kehidupan Yunus sendiri. Coba perhatikan baik-baik. Ada banyak orang yang tidak melihat ke arah sini. Mereka pikir, oh ini kasih Tuhan tentang kasih Tuhan kepada bangsa Asyur atau Niniwe seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita baca Yunus 1 sampai pasal 4, itu semuanya tentang Yunus sebenarnya. Lebih menekankan tentang Yunus dari pasal 1 sampai pasal 4, semuanya tentang Yunus, tentang ngambeknya Yunus, tentang protesnya Yunus. Dan saudara tahu, orang yang protes hidupnya seperti apa? Perhatikan, dia disuruh pergi ke apa? Ke Niniwe. Niniwe itu arah timur. Dia justru pergi ke Tarsis, tapi dia pergi dulu ke Yafo katanya, naik kapal dari sana. Yafo itu arah barat, arah yang berlawanan dengan Niniwe. Arah barat itu, perhatikan baik, pesannya begini, arah barat itu arah matahari tenggelam, arah gelap, arah kematian. Biasa kalau orang di daerah saya, ya, yang saya tahu saya, orang mati kepalanya harus ke barat. Nah, saya tidak itu cocokologi aja ya. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah jalan yang dia pilih itu, Yafo itu arah barat. Arah di mana matahari tenggelam, arah gelap, dan kita melihat sejak dia protes di dalam hatinya, dalam jiwanya, jalan-jalan yang dia pilih selalu menukik ke bawah. Selanjutnya, dia pergi kemana? Naik kapal besar. Kemana dia di dalam kapal itu? Ke tempat yang paling bawah di lambung kapal itu. Wow. Jadi kita melihat orang yang suka protes ketika Tuhan proses, jalannya selalu menukik ke bawah. Tidak akan pernah naik untuk menjadi kepala. Selalu menjadi ekor dan selalu turun ke bawah. Pesan saya singkat. Oleh karena itu, jangan suka protes ketika Tuhan proses kita. Jangan pernah berkata bahwa kenapa saya harus lahir dari keluarga yang modelnya seperti ini. Emang kenapa rupanya?
Kenapa usaha saya hancur ya? Kenapa rupanya? Kenapa bisnis papa, bisnis mama berantakan semuanya? Loh kenapa? Apakah Tuhan sengaja? Apakah Tuhan tidak punya cara untuk membangkitkannya? Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Tapi kalau Tuhan sedang proses, relakan dirimu untuk diproses. Dan Tuhan pasti akan membawa naik dan tidak akan pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janjinya. Yang penting kita jangan protes. Kalau kamu protes, hidupmu akan seperti Yunus, terus menukik ke bawah. Dan saudara tahu, akhir kehidupan Yunus itu seperti apa? Tetap dia mati dengan ngambeknya sama Tuhan. Itu nabi yang benar-benar stres itu. Tuhan bilang, ngapain kau marah? Ya wajarlah gue marah, dia bilang gitu. Bayangin tuh. Dia seolah-olah pantas marah. Karena memang kalau kita lihat nama Yunus kan merpati ya, tulus. Tapi dia berlawanan. Harusnya nama itu mewakili kehidupan seorang. Tuhan proses kehidupan dia agar hidupnya sesuai dengan namanya. Tapi dia malah berlawanan. Jadi kalau kita lihat baca kitab Yunus, itu tidak hanya berbicara tentang kasih Allah kepada Niniwe, tapi Tuhan juga sedang memproses nabinya sendiri. Kita belajar dari Yunus. Ketika kita protes sama Tuhan, hidup kita tidak menjadi apa-apa. Hidup kita hanya akan begitu-begitu saja, bahkan menukik ke bawah. Padahal janji Tuhan, kita terus naik, tidak akan pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu, jangan pernah protes. Apakah Tuhan tanpa alasan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupanmu? Mungkin kamu lahir dari keluarga yang mungkin berantakan kah atau apa seperti apa. Ketika Tuhan menciptakan kita di dalam rahim ibu kita, di mana ibu dan bapak kita itu berantakan kehidupannya, Tuhan juga tahu ketika dia mengambil keputusan menghadirkan kamu di dalam kandungan ibu yang berantakan seperti itu. Ketika Tuhan mengambil keputusan untuk menghadirkan kamu di situ, Tuhan juga sudah mengambil keputusan untuk dia bertanggung jawab penuh atas kehidupanmu. Karena itu jangan banyak ngomong. Cukup taat saja. Ikuti proses Tuhan. Dan hidupmu akan dibawa naik oleh Tuhan. Dan saudara tahu ketika Tuhan proses kehidupan kita, buat saya itu artinya kita umat pilihan. Tidak semua orang Tuhan proses. Tidak semua orang Tuhan proses Bapak Ibu. Ingat Alkitab berkata, anak yang kasihi akan ku apa? Ku hajar. Anak yang aku kasihi. Kalau kamu tidak dikasihi oleh Tuhan, kamu tidak diproses oleh Tuhan. Artinya kamu umat pilihan. Kamu dianggap anak. Kamu dicintai, kamu dikasihi. Kamu ahli waris. Kamu dibentuk karena kamu akan dirancang oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Untuk memimpin bersama-sama dengan dia dalam kerajaannya. Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi dia. Jadi kalau kamu dikasihi oleh Tuhan, kamu pasti diproses. Jadi kalau hidup diproses Tuhan hari ini, artinya kamu dikasihi oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi ketika kita merelakan hidup kita, diri kita diproses oleh Tuhan, maka Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia yang dahsyat dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar mengerti kehendaknya. Dan ketika Tuhan proses hidup kita, tentu bukan tanpa alasan Tuhan proses semuanya itu. Tentu Tuhan punya rencana yang khusus di dalam semuanya itu. Yaitu agar kita mengerti kehendaknya. Dan hanya orang yang mengerti kehendak Tuhan yang dapat memperagakannya dengan benar. Dan hanya orang yang dapat memperagakan kehendaknya dengan benar, mereka lah yang akan dilayakkan masuk ke dalam kerajaannya dan dimuliakan bersama-sama dengan dia. Sama-sama katakan amin. Karena itu, relakan dirimu untuk diproses oleh Tuhan. Jangan protes. Dan kamu akan mengerti kehendaknya. Dan kamu akan dapat melakukannya, memperagakannya di dalam keseharian hidupmu dengan benar. Amin. Dan yang kedua, ketika kita tidak memiliki waktu khusus dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa mengerti dan dapat melakukan kehendak Tuhan. Jadi hal yang kedua yang perlu kita sadari, untuk kita dapat mengerti
kehendak Tuhan, milikilah waktu khusus dengan Tuhan. Ketika kamu tidak memiliki waktu-waktu khusus dengan Tuhan, kamu tidak akan pernah bisa mengerti. Ingat, yang merancang kehidupan kita itu adalah Tuhan, bukan papa mama kita. Kamu tidak akan pernah bisa menanyakan kehendak Tuhan pada papa dan mama. Kamu harus mempersoalkan itu, memperbincangkan itu dengan Tuhan sendiri, sang perancang kehidupan kita. Kamu jangan tanya tentang otomotif atau soal gigi mobil kepada dokter gigi. Sekalipun ada gigi-giginya di situ, itu nggak nyambung. Sekalipun sama-sama gigi, ini gigi mobil dengan gigi manusia, itu dua hal yang berbeda cara nanganinnya. Jadi kalau kamu nanya tentang gigi mobil kepada dokter gigi, oh itu ditabok obeng kamu. Bukan obeng, apa yang giri-giri apa yang taruh di mulut itu. Ya. Jadi nggak nyambung. Jadi kalau kamu mau em, mengerti rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, maka kamu harus memperbincangkan itu dengan Tuhan sendiri. Mulai waktu-waktu khusus dengan Dia. Karena itu di Ekoan ini saya selalu tekankan, milikilah waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Tidak rugi, serius. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang nyata. Dia akan menunjukkan dirinya kepadamu. Bahwa Dia Allah yang hidup. Dan kamu akan dibuat mengerti. Bahkan kamu akan dimampukan untuk melakukan kehendaknya. Dia Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, milikilah waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Dan orang-orang yang mengambil keputusan untuk memiliki waktu-waktu khusus dengan Tuhan, Roh Kudus akan menuntun mereka untuk mereka dapat mengerti kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus tidak hanya menuntun untuk mereka mengerti, Roh Kudus akan berikan kuasa, kekuatan, kemampuan untuk dapat melakukannya dengan benar. Yang ketiga, hal yang perlu kita sadari, perhatikan, kita tidak akan pernah bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan secara benar jika kita tidak jika kita lebih mengutamakan keinginan daging. Ya, berapa minggu lalu ya? Terakhir saya yang khotbah kalau nggak salah, atau Gabriel, saya lupa. Yang khotbah di sini atau Bro Aryo. Sebelumnya saya pernah sampaikan sini bahwa kita harus mematikan keinginan daging kita. Jadi yang ketiga ini, jika kita lebih mengutamakan keinginan daging kita, kamu tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan. Ingat, Alkitab berkata, gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Selama kita menghidupi keinginan daging kita, maka kehendaknya tidak akan pernah bisa hidup di dalam hidupmu. Karena gelap dengan terang tidak akan pernah bisa bersatu. Alkitab berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kamu harus hancurkan dulu segala hal yang duniawi supaya kamu bisa mengerti kehendak Tuhan, itu maksudnya. Kamu tidak bisa dapat mengerti dan melakukan kehendak Tuhan selama keinginan dagingmu kamu masih pelihara. Itu maksud Roma 12 ayat 2 ini. Bahkan dalam Galatia 5 ayat 19 dan 21 dikatakan begini, bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi selama kita hidup mengutamakan keinginan daging, maka sampai selama-lamanya kita tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Allah. Dan kita harus sadari bahwa dunia ini menawarkan banyak hal yang hanya fokus pada kedagingan semata. Dan lebih anehnya lagi, ada banyak orang percaya yang terbuai dengan semua permainan itu. Oleh karena itu kita harus merobek semua keinginan daging yang masih hidup, yang terus bergejolak di jiwa kita, yang selalu ingin dilayani. Pengen balas dendam. Itu karena dia sudah menghancurkan kehidupan saya. Karena dia sudah merebut kebahagiaan saya. Jadi saya harus balas dendam. Katakan tidak pada keinginan daging itu. Tapi dia sudah keterlaluan. Bilang no. Kita harus berani berkelahi dengan diri kita sendiri. Dan saudara tahu, ketika kita berhasil merobek kedagingan itu, mematikannya di dalam kehidupan kita, maka kehendak Tuhan akan hidup di dalam hidup kita. Dan saudara tahu, ketika kehendaknya yang hidup di dalam kehidupan kita,
hidupmu akan dahsyat dan luar biasa. Sama-sama katakan amin. Oleh karena itu kita harus merobek, menghancurkannya, bahkan mematikannya. Sehingga yang hidup hanya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu minta pertolongan pada Roh Kudus untuk kita diberikan kekuatan agar kita dapat menghancurkannya, merobeknya dan mematikannya. Kita manusia yang yang masih bisa saja terpancing emosi dan marah dan sebagainya. Masih bisa. Tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, karena panggilan kita adalah mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, kita harus mematikan keinginan daging itu. Jadi saudara jangan salah sasaran. Bukan mamamu yang kamu benci, bukan papamu yang kamu benci. Bukan rekan bisnismu yang kamu benci. Ya. Karena untuk marah, untuk benci itu keputusan di dalam sini. Jadi yang perlu kita lawan bukan orang lain, tapi diri kita terlebih dahulu. Matikan dulu kedagingan itu. Dan saya percaya ketika kita mau terus berusaha mematikan kedagingan itu, Roh Kudus akan pelan-pelan menolong kamu agar kamu dapat berhasil mematikan semuanya. Kenapa Roh Kudus menolong? Karena kamu melakukan yang benar. Roh Kudus tidak akan pernah bergerak menolong seseorang kalau ternyata yang dilakukannya adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kau melakukan kehendak Tuhan tanpa kau minta sama Roh Kudus untuk menolong kamu, dia akan turun tangan menolong kamu karena dia tahu yang kamu lakukan benar. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir, yang perlu kita sadari sebagai anak Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan yang benar kalau kita tidak memiliki rasa lapar dan haus akan firman-Nya. Dalam Matius 5 ayat 6, minta tolong baca Ibu Sarah. Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Yes. Alkitab berkata bahwa hanya orang yang lapar dan haus akan kebenaran Allah, akan kehendak Allah yang akan dipuaskan. Dipuaskan artinya dibuat mengerti. Dipuaskan artinya memperoleh segala janji-janji Allah. Dipuaskan artinya memperoleh hidup kekal. Jadi tanpa kita memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan, akan kehendak Tuhan, kamu tidak akan pernah dibuat mengerti kehendaknya. Jadi tanpa lapar dan haus akan firman Tuhan, akan kehendak Tuhan, kita tidak akan pernah mengerti kehendaknya. Dan orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, itu sama seperti orang buta yang berjalan menuju kebersihan kekal. Ingat ini baik-baik. Kita tidak akan pernah memiliki rasa lapar dan haus akan kehendak Tuhan kalau kita tidak membiasakan diri datang kepada Tuhan. Jadi kita harus membiasakan diri terlebih dahulu untuk datang kepada Tuhan. 10 menit, 15 menit, 30 menit, minimal 1 jam. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman-Nya. Atau minimal 30 menit lah. Datang kepada Tuhan. Dan hanya orang yang membiasakan diri datang kepada Tuhan, mereka lah yang akan mendapatkan jamahat Tuhan. Dan ketika Tuhan menjamah hati mereka, mereka pasti akan terpesona dengan jamahan kasih-Nya. Dan hanya orang yang seperti itu, yang peroleh jamahan Tuhan, yang akan sentiasa rindu, bahkan lapar dan haus akan firman-Nya. Jadi kuncinya, biasakan dirimu untuk datang kepada Tuhan. Minimal 30 menit. Kalau belum bisa 30 menit, udah 10 menit dulu aja. Duduk di bawah kaki Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya, Dia Allah yang hidup. Ketika kamu duduk dengan sungguh-sungguh datang kepada Dia, Dia akan menjamah hatimu. Dan saya percaya, kalau kamu mengambil keputusan dari 10 menit, ketika Dia jamah hati kamu, saya percaya 1 jam itu akan terasa singkat bagimu. Kamu yang pernah merasakan itu, kamu mengerti maksud saya. Ya,
Kalau kamu sudah dijamah Tuhan, padahal kamu datang, udah saya berdoa 10 menit aja. Tapi kalau Tuhan menjamah kamu di 10 menit itu, maka 1 jam itu kayaknya rasanya singkat sekali. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu untuk kamu dapat memiliki rasa lapar dan haus akan kehendak Tuhan, biasakan dirimu untuk datang di kakinya. Amin. Dan kamu akan dijamah oleh Tuhan. Saya simpulkan. Jadi ukuran seseorang diterima atau ditolak Tuhan ada pada mengerti dan melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Matius 7 tadi, ayat 21 sampai 23. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan untuk kita dapat memperagakannya secara benar dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita masih suka protes ketika Tuhan proses. Dan kita tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan jika kita tidak memiliki waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Dan kita tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita kalau kita lebih mengutamakan keinginan daging kita. Dan kita tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak memiliki rasa lapar dan haus akan kehendaknya. Karena itu biasakan dirimu untuk datang kepada Tuhan. Kembali ke ayat kita tadi, dikatakan begini. Di ayat yang Efesus 5, ayat 17 tadi. Janganlah kamu bodoh, tetapi apa? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Datang kepada Dia. Biasakan dirimu, usahakanlah untuk datang kepada Tuhan. Dan Dia akan menjamah kamu. Dan kalau Tuhan sudah menjamah, saya percaya waktu 1 jam itu terlalu singkat rasanya. Oleh karena itu biasakan dirimu. Tuhan akan menjamah kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur, hamba berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan kehendak Bapa di surga. Berkati kami semua, hamba-hambamu, anak-anakmu yang ada di Ekuan malam hari ini. Tuhanlah yang menolong menopang kehidupan hamba-hambamu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, hamba juga berdoa buat hamba-hambamu yang sakit, yang mungkin hadir di sini, atau mungkin yang hadir di sini ada anggota keluarga mereka yang sakit. Mereka berdiri di depanmu saat ini dengan iman untuk saudara-saudara mereka yang sakit itu. Saat ini kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, segala ikatan sakit penyakit itu kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah saat ini Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Engkau sakit penyakit, engkau bukan berasal dari Tuhanku. Saat ini kami perintahkan engkau di dalam nama Yesus Kristus keluar dari tubuh itu. Dan biarlah tubuh itu sembuh saat ini. Sembuh dalam nama Yesus Kristus. Sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak punya kuasa atas organ-organ tubuh di mana engkau tinggal saat ini. Semua tubuh, jiwa, dan roh sudah ditebus oleh kuasa dari Yesus Kristus. Engkau tidak punya kuasa lagi. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami bersatu hati menolak segala sakit penyakit itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan oleh kuasa darah-Mu, kami percaya segala sakit penyakit sudah dihancurkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sakit, ada yang sakit gigi di bagian bawah, depan, sebelah kanan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa saat ini, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan yang sakit bagian gigi, di gigi di dalam nama Yesus Kristus. Saya rasakan di bagian sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yes, Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Bahkan yang sakit di pinggang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau engkau yang sakit pinggang itu, boleh engkau berdiri saat ini dan engkau boleh tunduk, baru naik ke atas seperti itu.
Karena Tuhan akan menyembuhkan engkau saat ini. Lakukan itu di dalam nama Yesus Kristus. Ada yang sakit bagian pinggang dalam nama Yesus Kristus. Bahkan dia lebih berat ke kanan sakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur kepadamu. Bahkan hamba berdoa saat ini, engkau roh kematian ada pada seorang perempuan di sini dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak punya kuasa. Saat ini saya perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak punya kuasa sama sekali. Dalam nama Yesus Kristus. Ini perempuan dan ya hampir kecelakaan, ya ketabrak seperti itu. Dan itu roh maut yang ingin mencelakakan kehidupanmu. Dan saat ini engkau dilepaskan itu dari roh itu dalam nama Yesus Kristus. Engkau roh kematian, engkau tidak punya kuasa sama sekali. Orang ini diberikan kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang oleh Tuhan. Engkau tidak punya hak atas nyawanya, atas hidupnya. Demi nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus. Dan saat ini hamba percaya Tuhan sudah lepaskan, bebaskan. Hamba berdoa, menaruh tanda salib di kepalanya saat ini dalam nama Yesus Kristus. In Jesus' name. Bila tanda keselamatan itu ada padamu. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur padamu Tuhan. Dan menyerahkan hamba-hambamu yang ada di Ekuan malam hari ini. Biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu menjamah setiap mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur juga buat firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami dapat melakukannya. Demi nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Oke. Bro Gabriel. Masih mana Gabriel? Hadir. Oke. Engkau yang doa syafaat, brother. Baik, Bapak Ibu. Mari kita serta dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu dan anugerahmu bagi hidup kami Tuhan. Kami masih ada, sehat, kuat, itu semua berkat karuniamu Bapak. Bapak, saat ini kami telah selesai beribadah. Terima kasih Engkau telah menuntun ibadah kami dari awal hingga selesai dengan baik. Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua tetap melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Kami semua tetap bersatu hati untuk selalu senantiasa melayani-Mu Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Pastor Philip yang telah menyampaikan firman. Kau berkati Bapak, biarlah melalui hidup dia banyak jiwa diselamatkan. Melalui hidup dia nama-Mu selalu dipermuliakan. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk Ekuan. Biarlah melalui Ekuan ini kami bisa menginjil di segala bangsa. Biarlah melalui Ekuan ini banyak jiwa mengenal Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk masing-masing kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Kami percaya dari tempat ini kami berdoa Engkau senantiasa memulihkan setiap masing-masing hidup kami. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia. Biarlah bangsa ini senantiasa selalu di dalam tuntunan-Mu. Biarlah bangsa ini senantiasa selalu dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah. Biarlah pemerintah ini selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapak. Kejahatan ada yang akan istirahat, berkati kami semua dimanapun kami melangkah. Senantiasa Engkau bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saudara, sebelum kita kembali kepada aktivitas kita atau mungkin ada yang tidur, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat, perkenanan, dan kasih karunia dari Allah Bapa, serta keselamatan di dalam Kristus Yesus Putra Tunggal Allah, Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan senantiasa menyertai, memimpin, membimbing, mengembalakan hidupmu, hidupku, hidup kita semua, mulai dari malam hari ini,
sampai selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Wow, kita foto dulu ya. Kita cekrek dulu ya. Oke, siap-siap Bapak Ibu. Dirapiin dulu rambutnya. Atau ada yang mau dipakai alis dulu. Saya siapkan kameranya. Sudah siap semua? Kamera-kameranya mau dibuka, Bapak. Ya, terima kasih Pak Togar. Ada Pak Agus, Bu Diah, Ibu Nia. Masih mau dibuka? Saya hitung. 3, 2, 1. Belum. Enggak. Sudah? Oke, kita mulai ya. Saya hitung mundur. Mau foto. Ayo buka-buka lagi. Ayo. Terima kasih Bu Diah. Pak Agus tadi kayak mau buka tadi. Bu Nia. Oke. Kita ambil foto ya. Senyum. 3, 2, 1. Lagi. Sekali lagi ya. Sebentar. Ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Terima Haleluya, kasih. puji Tuhan. Kelihatan semua gigi Pepsodent ya. Sekali Amin. yang sudah minggat dari mulutnya nggak apa-apa. Senyum manis semua. Oke, terima kasih Bro Aryo. Thank you bro, thank you semua. Dan juga Bro Gabriel, Ibu Christina. Tuhan berkati pagi dia. Thank you Pak, udah doain suami saya tadi. Sama-sama, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di sana. Ibu Ima, Tuhan berkati Ibu Ima. Semangat, Tuhan Yesus mengasihi. Ini di Biak kah? Dari NTT tapi lagi pelayanan di Papua. Seperti ini Insos ya? Iya. Mantap. Mami Sema dengan Bapak Kat juga, terima kasih dari Malaysia. Tuhan memberkati selalu. Oke, sorry saya lambat masuk tadi. Ada meeting sedikit. Ya, Mam, tidak apa-apa, Mam. Oke, sorry. Abang Togar, Oke, shalom. Terima kasih. Tuhan berkati Abang Togar. Ibu Dia, Tuhan berkati. Terima Nia, kasih, Tuhan berkati Nia. Pastor. Terima kasih. Sama-sama. Nia, Tuhan berkati. User, ini Ibu Mercy dengan Ruth. Terima kasih. Tuhan memberkati. Monitor. Pak Agus. Pak Agustinus. Terima kasih Pak Agustinus. Shalom, Pak. Tuhan Ya, berkati. kasih juga Pak. Berkati Pak. Sama-sama. Berkati semuanya. Tuhan berkati. Oke. Saat ini ada yang berulang tahun dan kita sama-sama berdoa buat Ma Bro Aryo hari ini. Kalau secara khusus buat Bro Aryo, tiap kali ulang tahun bukan apa namanya, orang semakin tua tapi beliau semakin muda. Amin. Orang khusus. Ini orang dalam apa ini? Dalam surga apa ini? Amin, amin. Nyanyi Oke. dulu kita Pak. Kenapa Ibu? Nyanyi dulu kita. Oh iya Happy ya. birthday. Harusnya nyanyi dulu. Putar dulu lagu. Biar sah. Baik, sebentar. Saya siapkan dulu. Bentar ya. Nyanyi live aja. Boleh sambil ngobrol dulu. Bentar. Bentar ya. Tadi kebetulan memang pas Brother Philip ngabarin hari ini ada Ekoan, saya kayak wah luar biasa, hari ini ulang tahun, hadiahnya Ekoan, puji Tuhan. Mana ya? Aduh, apa Tunggu. yang itu yang apa namanya? Apa? Coba slang ya, slang. Iya boleh. Asik. Hari ini, bentar. Iya, Jamrut, Deng. bisa. Jamrut. Bentar. Share screen dulu. Share sound. Itu lagu Happy Birthday dulu itu punya sejarah dalam kehidupan saya. Wes. Waktu Ngeri. dosen saya suruh buatlah lagu bahasa Inggris katanya. Asal pokoknya lagu bahasa Inggris katanya. Udah saya buat lagu Happy Birthday. Itu yang saya tahu. Ini ya. Ting tugas. Ini bukan. Harusnya ya. Yeah.
Ini Hari hari yang kau tunggu bertambah bersama 1 tahun. bahagia beri, bukannya janji, bukan seikat bunga ataupun juga kalau nanti maaf pelit atau nggak mau mas lulus hati, semoga belum Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Emas dan perak tidak ada padaku. Yang ada padaku adalah minyak urapan saat ini. Mantap. Haleluya. Dan sebelum saya berdoa, saya minta untuk bukan make a wish, karena di dalam iman Kristen tidak ada make a wish, tapi declare apa yang kamu imani. Jadi kita tidak make a wish, tapi declare apa yang ingin terjadi dalam kehidupanmu. Silakan doakan. Setelah itu saya akan berdoa lanjut. Thank you Lord. Sorry bro, ini kan declare di sini ya, Ya, barangnya dalam kita ya. hati boleh, mau bersuara boleh. Oke, saya izin bersuara saja. Kita declare bersama-sama. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk 1 tahun lagi hamba diberikan umur oleh-Mu. Dan yang terlebih lagi, terima kasih di momen ini kami boleh sama-sama menikmati firman-Mu Tuhan. A gift from you buat hamba yang berulang tahun hari ini. Tuhan, hamba berdoa, rinduan hamba adalah untuk kami semua di Ekuan Ministry International ini, kami semakin mendekat saja kepadamu Tuhan Yesus Kristus, semakin melekat erat kepadamu, semakin mengerti apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan di dalam segala kehidupan kami, ya Allah Bapa. Dan kami percaya Tuhan ketika kami semakin mendekat kepadamu, disitulah Tuhan banyak mujizat-mujizat terjadi, dan biarlah apapun yang kami lakukan di sepanjang musim kehidupan kami, selama kami masih di sini Tuhan, kami hanya mempergunakan kesempatan-kesempatan ini untuk memuji-Mu, memuliakan-Mu, dan dengan tuntunan-Mu dan Roh Kudus kami memperluas segala kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami semua Tuhan, di dalam bidang apapun itu Tuhan Yesus Kristus, untuk kami mewartakan Injil, dan biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang memperoleh segala kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Hormat hamba-Mu ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur kami boleh berkumpul di malam hari ini, kami berbahagia di dalam firman-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami. Bertahta, beracara, berdaulatlah Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Engkaulah Raja di atas segala raja, dan Engkau yang mempunyai kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur kepadamu karena Engkau anugerahkan usia kepada hamba-Mu Aryo Tuhan. Hamba percaya bukan satu kebetulan, tapi percaya ada tugas-tugas yang harus dia lakukan dalam kehidupannya. Hamba berdoa, mengangkat tangan di tempat ini, dan hamba percaya jarak bukanlah penghalang bagi urapan dan kuasa-Mu bekerja. Hamba percaya saat ini, secara fisik dia tidak ada di sini, tapi hamba percaya kami sama-sama ada di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, urapan dan kuasa mengalir atas usia yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Sehingga di tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan kepadamu ini, engkau akan menjalani hidupmu hanya dengan urapan dan kuasa tuntunan dari Allah Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan sentiasa berhasil dalam segala jalanmu. Bahkan segala hal yang masih engkau gumuli, bahkan yang akan engkau gumuli, hal-hal yang engkau hadapi depannya,
sentiasa engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupanmu. Sebab tangan Tuhan tidak akan pernah gagal menolong, menopang, dan menyertai engkau. Engkau akan melihat tangan Tuhan sentiasa menolong, menopang, mengembalakan hidupmu dengan kemenangan demi kemenangan. Dan Tuhan akan sentiasa menolong, menopang engkau di dalam setiap kesulitan, bahkan segala beban berat apapun yang nanti engkau hadapi. Tuhan sendirilah yang akan berperang ganti engkau. Di dalam setiap peperangan dalam kehidupanmu, engkau hanya akan melihat saja tangan Tuhan bekerja, menolong engkau, berperang ganti engkau. Bapa di surga, kami berdoa saat ini, biarlah api urapanmu mengalir dari surga saat ini, mengalir ke dalam rohnya saat ini, bahkan tidak hanya dalam rohnya, bahkan menguasai jiwa dan tubuhnya di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan nyata sempurna atas kehidupan hambamu. Dan berdoa bagi hambamu sebagai suami, biarlah dia sebagai suami yang benar-benar menjadi suami yang berasal dari Tuhan, yang akan senantiasa mengasihi, mencintai istri, melayani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa, biarlah dia dalam rumah tangganya Tuhan berkati, cintamu, kemesraanmu, perlindungan, dan keselamatan Tuhan anugerahkan dalam rumah tangga pernikahan hambamu dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa, usaha pekerjaan apapun yang kau anugerahkan kepada hambamu, Tuhan buat berhasil, limpahkan berkat, berkat jasmani terlebih rohani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa, biarlah kasih karuniamu, perkenananmu nyata di dalam kehidupan hambamu demi nama Yesus Kristus. Bahkan dalam pelayanan Tuhan, urapi hambamu, ada api dan kuasa penginjilan itu ada pada hambamu. Engkau urapi hatinya, urapi firman yang dalam kehidupannya, sehingga ketika dia mengucapkan berdasarkan firman itu ada kuasa yang keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena berdoa di usia yang Tuhan anugerahkan ini, biarlah hanya rohmu yang kudus yang menuntunnya saja di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa juga buat istri hambamu Tuhan, Sarah, di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah engkau berkati hambamu di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah engkau senantiasa memberkati dia sebagai istri yang benar-benar berasal daripadamu Tuhan, yang senantiasa menolong, menopang, menjadi penolong yang berasal daripadamu di dalam nama Yesus Kristus, yang juga senantiasa mencintai dan melayani suami di dalam nama Yesus Kristus. Berkat, kasih karunia, urapan dan kuasa juga Tuhan anugerahkan dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, dalam segala aspek kehidupan hambamu Ibu Sarah, diberkati dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh mereka dengan kuasa darah-Mu. Bahkan berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan dari alam roh dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus, dan biarlah terjaga sampai ke alam fisik ini dianugerahkan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya usia yang Tuhan anugerahkan kepada hambamu ini adalah usia urapan, usia kuasa, usia yang dahsyat dan luar biasa, karena Roh Kudus hidup di dalam usianya ini, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berjalanlah, melangkahlah bersama-sama dengan hambamu kemanapun hambamu pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan tubuh, jiwa, dan rohmu ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Wow.